Kepada seluruh pendengar, kami ucapkan salam bahagia. Salam bahagia kepada semuanya dan Stephen, salam bahagia. Terima kasih Su. Dan juga kita ingin mengucapkan selamat tahun baru ya Su ya. Iya betul. Selamat tahun baru kepada Stephen dan seluruh pendengar Kongo Direct di tahun 2022. Kita lebih semangat, lebih maju dan lebih sukses lagi. Ya, Omnitofo Su. Omnitofo. Dan juga di episode perdana di tahun baru ya Su ya. Iya. Ini sebenarnya sih episode ke-9 sebenarnya. Lanjutan dari episode kemarin. Episode kemarin kita ngomongin sila pertama. Ya betul. Dan kali ini kita akan ngomongin sila kedua Su. Iya. Aku bertekad untuk melatih diri untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Bukan miliknya. Iya. Atau lebih singkatnya tidak melakukan pencurian. Iya. Perampokan juga begitu. Perampokan juga sama ya. Oh ya, oke. Nah, mungkin kita bisa mulai dari definisi seperti biasa, Su ya. Oke. Nah, apakah yang dimaksud dengan mencuri menurut Buddha Dharma atau mengambil barang yang tidak diberikan atau bukan punya dia gitu? Iya, itu salah satu ya. Bukan barang dia ngambil dan itu merugikan orang lain. Ya, di dalam agama Buddha merugikan orang lain, mengambil bukan milik dia. Itu disebut mencuri. Baik itu secara halus, baik itu secara paksa, tetap ya mau merampok gitu, dia juga disebut mencuri. Mencuri itu jadi sangat luas ya. Jadi tidak hanya dengan cara mencopet, ya mengambil, bahkan meminjam barang tidak kembaliin juga mencuri. Oh. Ya sering itu kita. Iya. Ya baik lupa beneran dan belagak lupa. Nah, kita mungkin dari yang tadi ada yang halus, ada yang kasar ya. Iya. Mungkin untuk gampangnya kita ngomongnya sila kedua ini mungkin lebih mencuri Su ya. Iya. Nah, yang halus itu kayak gimana Su? Yang halus tuh seperti mencopet. Ya istilahnya mengambil barang orang, barang HP-nya Stephen taruh di situ. Pas Stephen meleng, saya ngambil, itu mencuri. Ya, atau Stephen, saya pinjam ya HP-nya ya, tapi saya lihat isi-isinya, itu mencuri tidak? Mencuri. Ya, itu sering tuh kita tanpa tuh. Izin ya. Tanpa izin mengambil barang apapun juga itu. Ya, kalau hati Stephen dicuri sama wanita tanpa Stephen tahu, itu juga mencuri. Oh. Kalau yang itu sih masih aman Su. Kasih aja ya. Masih aman, belum ada yang bisa mencurinya Su. Kasih aja juga ya. Lihat syarat dan ketentuan ya Su. Iya. Nah, itu kan yang halus ya Su. Yep. Berarti benar-benar sesuai definisi mencuri di masyarakat umum gitu. Yep. Nah, kalau yang tidak halus atau yang kasar itu gimana? Yang kasar ya merampok. Ya ampun, begal. Ya itu juga termasuk ya satu perampasan. Jadi bukan barang dia rampas dengan secara paksa. Itu juga termasuk ya, berarti mengambil barang bukan milik dia dan merugikan orang lain. Itu kita di dalam sila kedua ini sudah melanggar. Oh iya. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Su ya. Yap, silakan. Kalau definisi secara umumnya kan biasanya mencuri itu kan ke hal-hal yang fisik, misalkan mencuri handphone, mencuri uang. Ya mungkin non fisiknya kayak mencuri hati kan yang tadi kan. Tapi mungkin boleh dijelasin lagi Su, yang mencuri ini. Ya, umpamanya kita sedang pelajar-pelajar ini baik mahasiswa maupun pelajar sedang ulangan menyontek, itu yang mencuri. Mencuri juga, mencuri jawaban dari teman yang tidak mengizinkan. Bisa jadi saya nggak kasih kamu Stephen tahu, tapi saya nyontek. Iya. Oh iya. Ya, Kan itu. mengambil barang yang bukan miliknya. Ya ini ya walaupun ini tapi saya sudah mengambil barang Mbak Stephen sedang menulis soal jawaban dari soal ujian ya ulangan. Nah saya nggak bisa tanpa Stephen tahu, saya ngintip. Ya juga, ya ngintip orang juga mencuri. Ya umpamanya tetangga kita ngintip, ya itu juga mencuri. Ya, dan seperti tadi melihat isi-isi HP teman kita tanpa seizin orang lain juga mencuri.
Ya orang nih sering kepo nih. Ya pinjam HP tapi dia pinjam cuma lihat gambar umpamanya tapi masih gambar lain juga. Nah itu yang sering terjadi. Itu juga mencuri karena bukan barang dia dan tanpa sepengetahuan orang lain. Yang punya maksudnya tanpa sepengetahuan yang punya, itu juga mencuri. Nah sering kan ada istilah mencuri waktu ya. Ya mencuri waktu juga sering. Ya tuh koruptor mencuri. Ya dia walaupun dengan cara dia mengambil itu uang negara, ya itu juga tetap sudah merugikan negara tanpa sepengetahuan negara dan tidak diizinkan negara, tetapi dia mengambil dengan cara apapun juga, baik dengan cara halus, cara kasar, cara nipu, tetap dia sudah mengambil, itu berarti itu sudah mencuri. Kalau menipu mah termasuk ke sila keempat. Keempat, tapi nanti itu kita bahas. Kita baru bahas lagi. Nah itu kan udah 2 tadi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin kenapa? Nah ini menarik nih. Kenapa seseorang bisa punya kecenderungan untuk mencuri atau istilahnya kleptomania? Iya, kleptomania ini di dalam pandangan agama Buddha, apakah dia termasuk mencuri? Nah iya kan ada yang bilang itu kan gangguan jiwa. Ya satu gangguan jiwa. Kalau di dalam hukum setiap negara sepertinya itu tidak lebih boleh dikatakan kebal hukum dia. Karena gangguan jiwa. Undang-undang selalu mengatakan mengambil atau berbuat sesuatu di luar kesadaran atau gangguan jiwanya yang terganggu itu tidak salah. Jadi tidak bisa dipidanakan. Nah, tetapi kalau kita memandang di dalam ajaran agama Buddha itu melanggar tidak? Ya, saya ingin bertanya. Umpamanya si A, dia melihat Mike. Dia melihat nggak? Melihat. Sadar nggak? Sadar. Tahu itu Mike? Tahu. Berarti tidak sadar. Iya. Dia kepengen. Sadar tidak? Sadar dia pengen. Gue mau Mic-nya. Iya kan? Iya. Tapi ini bukan barang saya. Mungkin nih batinnya ngomong nih. Iya kan? Karena satu kebiasaan. Nah ini ingat ya, catat ya. Satu kebiasaan yang sudah mungkin sering dilakukannya sehingga tanpa disadar diambil. Ya. Nah terus orang merasa dirugikan. Ya. Nah, dalam melakukan segala sesuatu dalam keadaan sadar itu sudah berarti ada cetananya. Ya, berarti sudah melanggar mencuri. Ya. Nah, terus kita lihat lagi, ya kan? Tapi dia kan ada kelainan jiwa, umpamanya, ya kan? Ya, tetapi kelainan jiwa itu kamu tidak mungkin langsung, saya lahir saya langsung ngambil barang, bukan. Itu dari satu kebiasaan yang sudah dilakukan setiap saat. Ya seperti tadi saya udah menyinggung meminjam barang orang. Ya saya minjam barang Stephen. Saya ingat mau kembaliin, ntar aja lah. Nah Stephen nggak minta juga. Ya ini dalam keadaan sadar nih. Ya akhirnya Stephen lupa, ya ini punya saya. Ada di sini. Ya kan? Nah terus dari kebiasaan sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama ya udah jadi biasa. Minjem barang, ya kita juga banyak temannya modelnya begitu. Asal minjem barang kayaknya nggak balik deh. Ya karena udah kebiasaan dia. Nah sama, ya kleptomania ini juga seperti itu, sering dilakukannya. Keseringan sehingga dia tidak menyadari bahwa itu dia sudah mengambil barang orang dan dia mempunyai satu kebiasaan. Makanya Sang Buddha mengajarkan kita janganlah mempunyai kebiasaan yang tidak baik. Ya mari kita belajar melatih untuk berkebiasaan yang baik. Jauhkan segala pencurian, ya penipuan, ya kan, dan jalankan Pancasila. Jadi kleptomania ini di dalam agama Buddha termasuk tidak? Ya kalau kita bicara ya termasuk. Karma nggak? Karma. Dia menderita nggak? Dia menderita. Ya walaupun dia mengambilnya, contohnya ya
Ya dulu kan dia ada satu orang kaya, dia punya istri sering melakukan itu, bahkan di daerah itu dia sudah kayak supermarket, toko-toko yang dia kenal yang istrinya sering masuk punya, dia sudah kasih duit dulu. Jadi istilahnya kalau istrinya ada ambil dan kehilangan, tolong suruhnya kirim ke rumah, kasih ke dia atau ke kantornya, dia yang bayar. Oh, sampai segitunya? Iya, karena dia saking sayang istrinya. Ya, jadi sering, jadi istrinya ngambil, orang udah nggak mau pusing, tinggal catat aja. Karena barangnya pasti di rumah dikasih tahu ke suaminya, saya ngambil barang ini, orangnya nggak tahu, dia bangga. Oh ya, ada. Dia merasa dia bangga, dia sudah bisa mengambil barang itu tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, itu satu kejiwaan. Nah, tetapi itu dipelihara terus kan? Iya, dia tidak. Nah, harusnya kalau di dalam agama Buddha, makanya harus dilatih sehingga mempunyai kesadaran. Ya, kesadaran satu, kedua belajar ajaran Buddha, ajaran agama lah. Tidak ada agama yang boleh mencuri kan. Nah, belajar agama sehingga dia tahu dia tidak boleh mengambil barang orang lain, akan merugikan orang lain. Ya, makanya terus dia harus punya kesadaran untuk tidak melakukan walaupun sangat ingin mengambilnya. Nah, itu harus dilatih. Nah, itu banyak ya, maksudnya kayak contoh ada yang merasa memang punya kepuasan tersendiri kalau ngambil itu nggak ketahuan. Ya itu betul. Ada yang sekedar kayak iseng, ada iseng, tapi ya itu sih iseng lama-lama jadi kebiasaan dan tanpa disadari lagi. Jadi ada satu negara begitu gitu loh. Jadi dia kalau ke contoh ya, saya ini tahu dari teman saya juga ya, kebetulan dia juga orang Afrika ya. Nah, dia bilang orang Afrika ya, kita lihat mereka itu orang hitam itu suka pakai emas, kalung emas gede-gede, kau gelang itu kayak pamer gitu. Dia bilang sebenarnya bukan pamer mereka. Mereka tidak berani taruh di rumah. Nah, menurut mereka kalau saya ke rumah Stephen, saya ngambil barang Stephen, tanpa sepengetahuan saya keluar dari rumah, itu sudah punya saya. Nah, itu dia nggak bisa ditangkap. Itu udah kebudayaan di situ katanya. Makanya mereka tuh orang-orang itu suka pakai kalau itu bukan sebenarnya sesungguhnya bukan show, takut hilang aja. Iya sih. Ya, mereka bilang ya, jadi ya kalau kita lihat orang yang nggak tahu kebudayaan itu ya sangka dia show gitu. Sebenarnya enggak, dia bilang. Nah, jadi kalau buka toko di situ agak repot juga, dia bilang. Jadi harus jaga ketat. Keluar dari toko, di pintu dia kasih kamu lihat, yang punya toko nggak bisa diapa-apain, itu dia udah ambil. Ya, dituntut, dia bilang saya minjem. Nah lo. Oke. Nah, itu dia. Nah, jadi ini satu kebiasaan yang nggak bagus. Ya, itu juga disebut mencuri. Iya. Itu ternyata menarik ya. Saya kira ini bakal singkat ini. Ternyata masih banyak yang bisa digali. Makanya pembahasan di dalam agama Buddha itu, Sang Buddha membahas sangat luas sekali. Nah, mungkin kita detail ke pertanyaan berikutnya, So ya. Silakan. Bagaimana caranya untuk mencegah diri kita dari perbuatan mencuri? Mungkin maksudnya supaya kita nggak mencuri lagi. Tadi sudah bilang harus melatih kesadaran, harus selalu belajar agama. Nah, mungkin boleh di ini lagi, So. Kita awalnya mungkin anak kecil dari keluarganya dulu. Ya, dari orang tuanya harus memberi istilahnya tata keramah, ya, sopan santun, tata keramah kehidupan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini tugas orang tua. Berikut kalau di sekolah adalah tugas seorang guru, mengajarkan pendidikan. Dalam pelajaran juga selalu dikasih tahu tidak boleh mengambil barang orang, itu bisa ditangkap polisi, bla 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 bla. Nah, sehingga si anak ini mempunyai satu pengetahuan, itu tidak boleh saya lakukan. Ya, tetapi namanya anak mempunyai satu kenakalan gitu. Nah, ini dia tugas orang tua dan guru juga. Kalau umpama anak ngambil, mengambil pensil gitu,
ya kan. Nah ngambil apa, minjem nggak kembaliin, itu guru harus kasih tahu. Ini tidak boleh, ini gini. Di rumah juga orang tua juga harus mengajarkan tata krama itu supaya anak ini tidak melakukannya di hari-hari berikutnya. Nah setelah dewasa, ya kan, yang namanya manusia kan sering kita dengar kata khilaf. Ya berarti dia tidak punya kesadaran. Masa bisa khilaf, ya kan. Nah kesadaran itu bagaimana? Ya kita latihlah, Sang Buddha udah ngajarkan banyak sekali cara meditasi. Ya meditasi itu salah satu cara mengajarkan kita untuk mempunyai satu kesadaran yang tinggi. Ya kesadaran baik dalam sikap, perbuatan dan pikiran kita. Bahkan sampai bukannya di dalam 8 jalan utama ada usaha benar. Ya kita berpikir tidak baik itu langsung harus dipupus. Ya jangan dilanjutin. Umpamanya pikiran itu sudah keluar, jangan kita lakukan. Nah itu harus punya kesadaran yang tinggi. Kalau umpamanya yang bagus itu keluar, ya kita terusin sampai kita melakukan kebajikan itu. Ya itu, nah itu usaha yang benar. Makanya agama itu perlu kita pelajari, sehingga kita tahu apa yang diajarkan agama, tentang tahu boleh dan tidak bolehnya. Ya kita lakukan, melanggar atau tidak. Ya melanggar hukum, bahkan melanggar setelah nantinya. Setelah saya meninggal akan dapat hukuman seperti apa. Ya kalau kita di agama-agama yang lain itu disebut dosa. Ya betul. Bisa masuk neraka atau apapun juga itu. Nah mungkin kalau di agama Buddha Suh ya, kira-kira mungkin akibatnya apa jika orang tuh sering mencuri Suh? Oh banyak sekali ya, barang-barang kita sering hilang. Itu kan sebab dan akibat. Saya mengambil barang orang hilang barang, berarti barang saya juga akan sering hilang. Ini saya ngalamin sendiri masa saya kecil, makanya saya juga takut. Saya juga sempat mengintrospeksi, koreksi diri. Mungkin di kelahiran dulu saya pernah mengambil barang orang lain atau suka mengambil barang orang lain. Contoh, dulu kalau zaman saya dulu sekolah itu duduknya di bangku. Iya bang, bukan kursi ya. Kalau sekarang kan kursi. Oh bangku yang panjang ya, gitu. Bangku yang panjang itu loh. Yang satu meja 2 orang gitu. Ya, kami kebetulan 3 orang punya. Wah lebih panjang lagi. Iya panjang. Ya, jadi ada loker, ada lacinya 3 biji. Saya duduk di tengah. Ya kanan kiri ada teman. Tapi herannya pensil saya yang hilang. Teman kanan kiri saya nggak hilang. Kalau mau ngambil, berarti kan dari samping lebih gampang ngambil dong. Betul. Di pinggir jalan tinggal diambil. Kenapa harus sampai ke tengah-tengah ini ngambil barang saya? Padahal pensil saya juga pensil biasa. Teman saya kanan kiri lebih mahal punya. Maka di situ saya bingung, kenapa saya punya yang hilang? Ya mulailah saya itu, mungkin ya saya dulu pernah melakukan hal itu. Ya kita juga sering, ada kan teman juga nggak pernah merasa barangnya hilang dan dia tidak takut barangnya hilang. Dia taruh sembarang tapi memang benar nggak hilang. Iya. Tetapi ada yang sudah disimpan hilang, diambil orang. Nah ini ya itu hukum dan sebab dan akibat. Jadi ini kita dalam agama Buddha kita ngomong hukum alam ini ya pasti ada gitu loh. Ya kan, kita mengambil berarti kita punya juga akan diambil. Kita memberi, nah bagaimana kita mengatasinya? Kan saya sering ngomong, ya mulailah kita banyak memberi. Sehingga saya banyak berbuat kebajikan, membantu, memberi, membantu orang, memberi sedekah, memberi nafkah, bahkan juga ya kan membantu orang untuk terus memberi, sehingga untuk menghilangkan satu kebiasaan kita untuk mau mengambil barang orang. Dia diajarkan di dalam ajaran Buddha. Nah mungkin satu lagi kita pertanyaan terakhir kan. Mungkin tadi kan akibat dari mencuri itu akibatnya bagaimana tak? Nah sekarang mungkin akibat dari menjaga sila kedua Ya kalau kita bisa menjaga sila kedua, hidup kita ini pasti tentram. Ya kalau saya apapun juga
siapapun juga melakukan kesalahan, hidupnya pasti tidak tentram. Iya. Ya, penuh dengan ketakutan. Berikut contohnya, saya suka mengambil barang orang, saya akan merasa khawatir sekali barang saya hilang. Apakah hidup ini bahagia? Enggak. Susah loh, ya kan? Ya. Belum lagi saya dengar sirene lewat. Waduh, ini polisi mau nangkap saya lagi. Iya kan? Mbak seorang perampok, dia paling takut. Ada seorang begal, dia lihat polisi dia akan menghindar. Nah, hidup begitu kan kita menjadi terkungkung, ya kan? Nah, terus kalau saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak melakukan pencurian ini, ya kan? Hidup saya itu akan bebas. Ya, makanya orang mengatakan, saya takut ngambil Pancasila lah. Iya, banyak yang ngomong gitu. Karena saya udah mengambil Pancasila, berarti saya sudah akan melanggar gitu loh. Emang kalau nggak ngambil Pancasila nggak ngelanggar apa? Sama aja sih. Sama aja, ya kan? Iya. Bahkan sering kita melanggar tanpa sepengetahuan kita. Iya, karena saya tidak pernah berikrar. Ya, tapi saya sudah pernah berikrar, saya tidak akan berusaha tidak akan melakukan pencurian. Tidak melakukan pencurian, ya kan? Tidak mencuri. Nah, tidak mencuri, di dalam pikiran saya selalu, di saat saya mau ngambil atau saya sudah ngambil, saya sadar, aduh kenapa saya lakukan ini. Nah, mulailah saya bertekad, saya berjanji dan bertekad tidak akan melakukan hal ini. Mungkin dia melakukan itu sekali, selanjutnya dia sudah mulai bisa ngerem, bisa menahan keinginan itunya, mencurinya. Ya kan? Nah, disinilah makanya mengambil sila ini bukan menjadikan kita itu penuh keterikatan, ini tidak boleh itu. Justru sila ini membantu kita hidup bebas tanpa keterikatan dan tanpa ketakutan. Gitu. Ya, manfaatnya seperti itu. Iya. Kalau dipikir-pikir lagi sih, yang paling sering hilang itu dua, antara korek api. Nah, itu sering. Itu paling sering. Iya, pen dan pulpen. Ya, pulpen itu sering. Kita umpamanya kita kemana-mana, orang pinjam pen. Iya. Tahu-tahu nggak balik, hilang, nggak tahu kemana lagi. Iya, sering-sering. Itu sering. Apalagi pen kita yang mahal punya, lebih cepat lagi. Iya itu. Kalau korek itu sudah biasa ya. Terutama buat yang merokok. Bisa jadi teman kita kilaf juga, disangka dia ya udah kan udah terbiasa dia kantongin. Ya udah, ya kan. Nah, ini kan ya sadar apa tidak sadar? Ya, betul. Dia tahu dia pegang korek api. Ya, berarti dia kesadarannya sangat rendah. Ya lupa nih korek api punya Stephen. Iya gitu loh. Iya, kayak udah lumayan banyak yang kita jelaskan di sini ya. Tapi kalau misalkan masih ingin tahu lebih lanjut, bisa menghubungi AVS Awal Kita Widya Sasana melalui media sosial ya. Di Facebook ada, di Instagram ada, di YouTube juga ada. Kalau mau nanya lebih banyak bisa komen di bawah gitu kan. Dan berikutnya di episode berikutnya kita akan ngomongin tentang sila ketiga ya. Sila ketiga. Ini agak seru ini sila ketiga ini. Banyak banget yang bisa digali di situ. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan langsung masukkan aja, ketik aja. Mudah-mudahan pertanyaan yang menarik, yang paling menarik nanti saya masukkan ke sesi berikutnya atau ke sila ketiga, ke episode berikutnya. Saya akan mencoba jawab. Atau kalau ingin tahu lebih lanjut dan lagi di Bandung bisa ke Awal Kita Widya Sasana ya, di Cikawal. Silakan. Tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan betul. paling gampang sih nelpon dulu ya. Ya, supaya ada janji, sehingga kasihan lah kalau pas saya keluar ada tugas. Biar enak juga. Kita untuk nomor teleponnya nanti dicek aja di internet banyak lah. Di Instagram juga ada nomor teleponnya AVS. AVS beritanya juga udah luas sekali lah, sebanyak yang udah tahu ya. Tinggal cari aja di Google ya. Gitu. Baik, maka demikian saya akhiri episode hari ini. Saya Stephen Lin. Saya Nirmana Sasana, biasa dipanggil Syihwa. Kami undur diri dan kami ucapkan salam bahagia. Salam bahagia, semua menjaga kesehatan, selalu sehat dan tambah sukses. Omitofo.